Oke, mari kita bedah sesuatu yang lagi hangat banget nih. Belakangan ini ada sebuah perdebatan publik yang sangat menarik soal masa depan pesantren di Indonesia. Ini bukan sekedar perdebatan biasa loh, ini tentang benturan gagasan antara tradisi yang sudah mengakar kuat dan tuntutan dunia modern yang terus berubah. Pertanyaannya, gimana caranya pesantren bisa menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya? Nah, semua keramaian ini berawal dari satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget. Apakah sebuah insiden yang jadi kontroversi itu cuma kesalahan sesaat? Atau jangan-jangan ini adalah puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar? Pertanyaan inilah yang memantik diskusi kemana-mana. Jadi, pemicunya itu sebuah insiden yang melibatkan seorang penceramah, Gus Ilham. Perilaku beliau di depan publik menuai banyak banget kritik, dan dari situlah bola saljunya mulai bergulir. Dari satu peristiwa ini, langsung muncul dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi ada guru gembul yang melihat ini bukan sekedar soal satu orang, tapi gejala dari masalah sistemik, masalah budaya di dalamnya. Di sisi lain, Ustadz Faris justru melihatnya sebagai tanda positif. Menurutnya, reaksi publik yang keras itu menunjukkan kalau masyarakat kita makin kritis dan menuntut akuntabilitas, nggak peduli siapapun orangnya. Buntut dari insiden ini, seorang pendidik bernama Guru Gembul sampai membuat sebuah video kritik yang langsung viral. Dalam videonya, beliau secara terbuka menyatakan bahwa sistem pesantren kita ini sedang menghadapi krisis yang serius. Dan kritiknya dibuka dengan data yang cukup mencengangkan. Guru Gembul mengutip statistik dari Kementerian Agama yang menunjukkan adanya dugaan penurunan pendaftaran santri baru sampai 76% dalam 5 tahun. Angka ini seolah jadi alarm awal. Totalnya ada 10 poin kritik yang disampaikan Guru Gembul, mulai dari soal sulitnya menerima kritik, budaya hafalan, sampai kurangnya data. Nah, dari 10 poin ini, kita akan fokus pada 3 poin utama yang jadi jantung perdebatan panas antara beliau dan cendekiawan Ustadz Faris Baswedan. Oke, kita masuk ke arena perdebatan pertama. Ini soal yang fundamental banget, bagaimana cara kita menyampaikan kritik? Pertanyaannya jadi begini. Kritik yang disampaikan secara terbuka, di depan umum, itu sebenarnya alat untuk membangun dan memperbaiki, atau justru malah jadi ajang untuk mempermalukan dan menghina? Di mana batasannya? Nah, untuk mendukung argumennya, Ustadz Faris mengutip salah satu ajaran klasik dari Imam Asy-Syafi'i. Kutipan ini jadi landasan pandangannya bahwa cara menasihati itu ada adabnya, dan melakukannya di depan publik itu bisa jadi kontraproduktif. Di sini kelihatan jelas kan perbedaannya? Bagi Guru Gembul, pesantren itu lembaga publik, jadi harus siap dikritik oleh siapapun dan dimanapun. Yang penting pesannya sampai. Tapi bagi Ustadz Faris, metodenya, caranya itu nggak kalah penting. Niat baik saja nggak cukup kalau caranya salah dan malah menyakiti. Oke, dari soal cara kritik, sekarang kita geser ke poin perdebatan berikutnya yang nggak kalah seru. Peran data dalam pengelolaan pesantren. Logika Guru Gembul tuh sebenarnya simple banget. Gimana kita bisa tahu ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kalau kita nggak pernah mengukur hasilnya? Menurutnya, tanpa data soal kesuksesan atau bahkan kegagalan alumni, ya perbaikan yang dilakukan cuma bakal meraba-raba. Jadi, perdebatan soal data ini jadi fundamental banget kan? Guru Gembul melihat absennya budaya data ini sebagai masalah besar yang menghambat kemajuan. Sementara Ustadz Faris merasa bahwa menuntut semua pesantren yang kondisinya sangat beragam untuk punya sistem data yang canggih, itu adalah tuntutan yang kurang adil dan nggak realistis. Dan ini nih, mungkin perdebatan yang paling filosofis dan mendasar dari semuanya. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari belajar di pesantren? Apa yang mau kita hasilkan? Di sini kita lihat ada dua filosofi pendidikan yang seolah bertabrakan. Guru Gembul khawatir penekanan berlebih pada hafalan dan kepatuhan itu mematikan nalar kritis santri. Tapi Ustadz Faris berpendapat, belajar itu ada tahapannya. Hafalan itu fondasi. Nggak mungkin bisa berpikir kritis tanpa punya dasar pengetahuan yang kuat dulu. Dan tradisi seperti Baksul Masayal jadi bukti kalau tahap berpikir kritis itu ada. Nah, untuk memperjelas poinnya, Guru Gembul menggunakan model taksonomi pembelajaran yang umum dipakai di dunia pendidikan. Menurutnya, metode tradisional seringkali nyangkut di tangga paling bawah, yaitu cuma di level mengingat atau menghafal saja, dan sulit naik ke level analisis, evaluasi, atau lagi mencipta. Tapi, di tengah semua perbedaan pendapat yang tajam ini, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada satu titik temu yang sangat kuat dan menyentuh. Ini yang paling penting. Walaupun cara pandang mereka berbeda, tujuan mereka tuh sama. Keduanya sama-sama sepakat kalau pesantren adalah pilar yang vital buat Indonesia. Mereka berdebat bukan untuk saling menjatuhkan, tapi justru karena sama-sama peduli dan ingin pesantren jadi lebih baik lagi ke depannya. Keduanya bahkan ingin dialog ini terus berlanjut. Pada akhirnya, perdebatan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar.
Pertanyaan ini relevan bukan cuma buat pesantren, tapi juga buat kita semua. Di dunia yang perubahannya cepat banget ini, gimana caranya sebuah tradisi yang luhur bisa terus berkembang dan beradaptasi tanpa harus kehilangan ruh atau jiwanya? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.